Iya. Hujan terus. Hujan terus. Selamat. Halo, selamat sore. Gimana teman-teman yang Pak Bodetabek kebanjiran kah? Enggak sih, bocor doang. Enggak. Enggak. Bocor. Oh, syukur. Soalnya saya lihat itu di TV. Banjir Terus sih, mudah-mudahan enggak. iya, di Bekasi tuh banjir banget ya. Nggak tahu. Ini Mungkin soalnya di karena Februari curah hujannya makin kencang. iya ya, mungkin karena itu kali di Bekasi kan tempat pemukiman sampah ya, tempat pembuangan sampah Iya, ya. itu gimana Di sih? Bantar Bandar Gebang Gebang itu. Iya, Bandar Gebang itu ya. Soalnya katanya pasar Minggu jadi banjir, tadinya nggak pernah banjir. Iya. Belum ada ya sih. Kenapa? Mudah-mudahan Jakarta gimana? pada banjir Jakarta semua lah. aman. Belum ada ya. Kenapa Astrid? Ini Mirza belum ada. Kami di Papua ini angin kencang. Itu aja sih yang ditakut. Oke deh, kita mulai aja ya. Oke. Sebentar. Minta tolong Mawar doa pembuka dan penutup ya. Oh iya, siap, Ci. Baik. Silakan Mawar. Oh iya, tunggu saya buka. Sebentar. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan dan waktu Mawar, pendeta kita yang satu ini hambanya, untuk bisa memimpin PA kita pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join pada PA kita hari ini. Ya, dipersilakan Mawar untuk berdoa pembuka. Kita nggak nyanyi nih, Ci? Nggak nyanyi satu lagu? Nyanyi dulu apa pembuka dulu? Biasanya doa pembuka dulu. Oh, doa pembuka, oke. Teman-teman, mari kita sama-sama rendahkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan hanya bagimu Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami kenal dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, buat waktu, kesehatan, kesempatan yang masih terus Tuhan boleh berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan waktu yang berbahagia ini, di sore hari ini, di dalam PA kami, walaupun di dalam virtual, kami percaya bahwa hadirat Tuhan terus juga nyata di dalam persekutuan kami ini. Berkati Bapa, biarlah segala puji syukur, hormat kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami sungguh serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, PA kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu berotoritas penuh atas setiap PA kami ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan amin. Amin, puji Tuhan. Baik teman-teman, kita mau menaikkan pujian dulu bersama-sama. Kita naikkan lagu Hati Sebagai Hamba aja ya. Oke, tahu kan? Oke. 1, 2, 3. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, dipersilakan
hambanya untuk langsung membawakan firman Tuhan kita hari ini. Oke, terima kasih Ci Patricia buat waktu dan kesempatan. Terima kasih ya teman-teman ya. Masih mempercayakan saya walaupun saya jarang-jarang join ya. Habis kadang waktu kita yang berbeda gitu. Kadang saya ada kegiatan juga di sini. Kayak sebenarnya ini jam segini tuh saya dampingi adik-adik untuk piket di sini. Tapi ya karena ada diberikan tanggung jawab saya bolos hari ini. Oke teman-teman, kita kembali renungan kita untuk PA kita sore hari ini. Seperti yang sudah disiarkan ya, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum kita sharing kayaknya nggak enak ya kalau nggak berdoa lagi ya. Oh iya, baik. Nah, kita berdoa lagi. Saya minta untuk saudara Freddy yang pimpin doa dong. Halo Ko Freddy, bisa pimpin kita dalam doa? Freddy. Bentar ya. Oh, sorry. Ya, berdoa ya. Halo? Iya, Fred. Iya. Berdoa. Oke. Berdoa. Nah, ya sos. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari Bapak. Bapak, hari ini PA Bapak di mana kau berkumpul dan satu namanya Tuhan Yesus. Bapak, aku mendoakan Bapak PA ini lancar Bapak. Dan Bapak cepat lagi Bapak. PA Mawar berteman saya Bapak untuk memimpin sharing ini Bapak. Terima Tuhan. Ya Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Koko. Ya. Teman-teman, kita sama-sama perhatikan. Nanti kalau suara saya kecepatan tolong dibilang ya, pelan-pelan saja. Baik. Kita buka kembali Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya sih saya maunya semuanya, tapi terlalu panjang kalau satu perikop. Jadi saya hanya potong sampai di ayat 7 seperti yang sudah dilampirkan ya di layar sama Ci Patricia. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman ikutin di tempat masing-masing saya bacakan. Dan nanti kita sharingkan bersama apa sih yang diberkati dari firman Tuhan kita sore hari ini. Begini bunyi firman Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sebab ia mengatakan semuanya itu. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, teman-teman sampai di sini kebenaran firman Tuhan kita. Sebelum saya boleh memimpin untuk menyampaikan hasil perenungan, saya mau kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam waktu durasi 2 menit. Apa sih yang kita dapatkan? Apa sih yang kita diberkati dari nas firman Tuhan kita sore hari ini? Ya teman-temannya, teman-teman boleh sama-sama di tempat kita masing-masing merenungkan berkat firman Tuhan apa yang kita dapatkan dari nas yang judulnya LAI beri orang yang buta sejak lahirnya. 2 menit ya, 2 menit saja. Oke, siap teman-teman? 2 menit ya, nanti saya minta satu-satu orang untuk menyampaikan, menceritakan apa sih dari apa yang didapat dari firman Tuhan. Oke, waktunya diberikan. Kita renungkan sama-sama. Lihat wajah dong, kameranya dibuka biar bisa kelihatan ini.
Teman-teman, kameranya pada dibuka dong. Kan kita cuma sedikit ini. Ini kebuka ya. Iya, nggak kebuka ini. Ini yang terbuka Ci Brigita, yang terbuka Ci Patricia, kameranya ditutup. Ih, pada ditutup semua. Lagi share screen Oh, soalnya. oh iya, itu. Oh, udah, Kopredi sudah buka kameranya. Ini yang Ivan Iya. nggak dibuka kameranya. Udah kayak ini nih. Nggak Kelihatan semua kok. kelihatan. Nggak kelihatan wajahnya. Tahu nih tadi. Halo, Jessica. Oke. 1 menit lagi ya, teman-teman, waktunya. Oke, time is over ya. Oke. Kita akan sharingkan bersama. Oke, kan kita siapa yang bersedia untuk pertama kali sharing? Silakan teman-teman. Jangan diunjuk ya. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan pertama kali? Saya dulu ya, boleh nggak? Saya dulu. Oke, boleh. Silakan Oke. kok. Oke, Kakak Mawar. Saya juga sebenarnya mengalami hal-hal pahit di tahun menjelang 2001 ini. Setelah bulan Februari. Kayaknya hari ini masa-masa berat akan terus datang gitu. Tapi akhirnya saya juga akan mendapatkan sebuah renungan dari firman Tuhan yang tadi sudah bacaan Alkitab Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak diam, tidak menyengsarakan anaknya gitu, sehingga aku pada saat ini juga mengalami sukacita juga gitu. Beberapa bulan yang lalu itu sempat aku kan sekarang sudah nggak sempat dulu lagi pindah rumah, pindah sana, pindah sini. Aku menemukan tempat yang ya kehidupan baru lah ibaratnya. Dan disitulah aku merasakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak diam Kak, gitu maksudnya. Terus sehari-hari saya juga salib-salib yang saya hadapi sekarang ya saya jalanin lagi, tapi akhirnya Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik bagi saya. Gitu aja Kak. Oke. Terima kasih Kakak Ivan. Abang ya, manggilnya Abang ya. Iya, Abang terserah. Ivan buat sharingnya ya, diberkati ya. Boleh mengalami satu lahir baru, berarti yang didapat bahwa Tuhan tidak diam gitu ya. Oke, thank you. Berikutnya, teman-teman siapa yang bersedia mau membagikan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di sore hari ini? Adakah? Ayo, raise your hand. Siapa lagi? Halo, ayo. Saya aja deh. Oke, silakan Ci. Iya, kalau saya sharingnya ada suatu kasus-kasus tertentu di mana seseorang menderita suatu penyakit itu bukan karena akibat dari perilakunya sebelum dia sakit, melainkan dari lahir. Itu karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan gitu, dia ditugaskan untuk bekerja di ladangnya Tuhan gitu aja. Terima kasih. Oke, diberikan Tuhan kesempatan ya Ci ya untuk terus berkarya ya, luar biasa. Oke teman-teman, ada lagi, ayo yang mau berbagi dari sharing firman Tuhan kita ini ya. Orang buta sejak lahirnya, ada lagi? Melisa, ya. Firman kita hari ini dari mana, Mawar tadi? Dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Oke teman-teman, ada lagi yang bersedia sebelum saya boleh
nanti sharing lagi nih ya. Kalau udah nanti ada lagi. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Menang ya, menang. Yohanes, Tentang Yohanes, seorang ibu buta sejak lahirnya, Mel. Yohanes, 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 Yohanes berapa? Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9, Yohanes. Sambil tunggu Melisa, ada lagi yang lain yang mau sharing? Iya. Teman-teman ada lagi yang mau Jessica mungkin di-sharing di kan? chat aja. Yohanes Di chat 9 bisa ya? sharing, Jessica. Iya, iya. Yohanes. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 7. Nah, udah nih. Iya, teman-teman yang lain ada? Atau langsung saya saja nih? Iya, Ada langsung lagi? Oke, ayo. Masih ada, ini masih ada waktu nih, kesempatan. Ada atau tidak? Ada? Tidak ada. Mana orang yang buta tidak akhir waktu Yesus melewati melihat orang lahir Halo kulit-kulitnya. Cimelisa, boleh ini aja, maksudnya tadi kan kita udah baca. Melisa udah ya tadi bacanya, nggak usah dibaca lagi. Sekarang Iya. Melisa dengerin aja ya, Mawar mau sharing ya. Nah, Nanti kalau Melisa ada ya. yang mau, ya nanti setelah mungkin kan setelah itu nanti mau berbagi sharing lagi boleh ya teman-teman ya. Sekarang waktunya ini bagi. Seperti yang sudah di-share-kan ya teman-temannya di grup itu bahwa tema kita sore hari ini itu adalah tentang pekerjaan Tuhan harus dinyatakan gitu ya. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Teman-teman pernah dengar enggak nama Fanny J. Crosby? Fanny J. Crosby ya. Bahkan mungkin nyanyi syair-syair lagunya mungkin kita sering nyanyikan ya. Di mana dikatakan di situ bahwa Fanny J. Crosby ini terlahir dari keluarga yang miskin. Bahkan setelah dia lahir 6 minggu kemudian dia tiba-tiba demam tinggi, bahkan dia juga hasil dari mal praktek dokter sehingga membuat dia menjadi buta sampai pada kematiannya dia tetap buta. Tapi luar biasa ya. Saya pernah membaca riwayat hidupnya, dia tidak pernah menyesali bahwa dianya menjadi buta. Yang awalnya dia tidak terlahir dengan buta, tapi dia menjadi buta. Dia tidak pernah menyesali. Bahkan di tengah keterbatasan matanya untuk tidak bisa melihat dunia yang begitu indah ini, dia tercatat bahwa ada 9.000 karya syair lagu yang dia sudah ciptakan gitu ya. Di samping banyak lagi puisi dan karya-karyanya yang lain lagi seperti itu. Salah satu lagunya yang terkenal adalah kayak Blessed Assurance, ini atau yang bahasa Indonesianya itu ku berbahagia, yakin teduh, Yesus milikku selamanya. Nah, itu salah satu lagu yang sangat terkenal yang dihasil karya dari Fanny J. Crosby. Bahkan dia sempat di dalam dia mencatat di buku hariannya, dia bilang begini, saya tidak pernah bayangkan kalau seandainya saya tidak buta, bagaimana kehidupan saya, dia bilang. Bahkan dia juga mengutip perkataan dia bilang nih, seandainya, kata dia gitu, seandainya saat nanti saya masuk di surga, ketika mata saya terbuka, orang pertama yang saya lihat itu adalah Tuhan Yesus. Dia punya iman luar biasa banget, teman-teman. Dia kata begitu, ketika nanti saya masuk di surga, orang pertama yang saya lihat ketika mata saya terbuka adalah Tuhan Yesus. Itu sungguh punya iman yang luar biasa, begitu ya. Punya iman yang luar biasa. Kembali lagi teman-teman kita kepada firman Tuhan kita ini. Seringkali ya teman-temannya, dunia seringkali memberikan memberikan nilai pada kita orang-orang spesial gitu ya. Di tengah keterbatasan kita, di tengah keterbatasan fisik kita, apapun itu yang kita sebut biasanya penyandang disabilitas gitu ya. Seringkali orang memandang kita dengan cara itu yaitu kasihan. Ya, dengan cara kasihan gitu. Bukan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat manusia itu dengan belas kasihan. Tapi sering orang-orang dunia itu melihat kita, khususnya orang-orang cacat ini ya, melihat itu dengan kasihan. Hanya di perasaannya, tapi tidak dengan action-nya gitu ya. Pertanyaannya, apakah teman-teman, saya dan teman-teman semuanya mau jadi orang-orang yang dikasihani manusia?
Enggak kan? Saya secara pribadi saya tidak mau dikasihani orang lain. Sekalipun saya cacat gitu ya. Gitu teman-teman. Dan seringkali juga beranggapan gitu ya. Seringkali dunia orang-orang memberikan asumsi atau statement itu bahwa kamu itu cacat, ya itu seperti dikatakan di ayat firman Tuhan ini di ayat 2 teman-teman. Seringkali itu orang-orang menganggap bahwa dia itu cacat pasti karena dosanya. Seperti kan di ayat 2, waktu murid-murid dia dilihat kan, Yesus menghampiri orang buta itu, murid-murid datang, "Guru, apakah dia cacat karena dosanya atau karena dosa orang tuanya?" Sama juga. Kadang cepat sekali kita juga memberikan anggapan ketika seseorang itu cacat, ya gitu. Kita selalu berikan statement bahwa apakah itu karena dosanya atau dosa keluarganya atau dosa keturunan, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, coba dari mana coba tiba-tiba dia belum dari lahir sudah cacat dibilang karena dosanya, emang dia sudah lakukan apa gitu ya. Atau bahkan ketika kita di pertengahan jalan gitu ya, kita mengalami satu insiden yang membuat kita jadinya cacat, orang langsung statementnya, itu pasti karena dosamu, dosa orang tuamu, bla 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 dan segala macam gitu ya teman-teman ya. Bahkan terkadang pun tanpa kita sadari kita termakan dengan omongan orang-orang di sekeliling kita itu. Yang ada jadinya apa? Kita menutup diri, menarik diri, mengasihani diri. Tapi lihat statementnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus patahkan semua jawaban pernyataan murid-murid tadi dengan menjawab. Tuhan Yesus jawab itu ya. Luar biasa Tuhan Yesus jawab ya teman-teman. Kita perhatikan Alkitab lagi. Ketika murid-murid berkata, "Guru, apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya?" Tuhan Yesus jawab di ayat 3. Ya, Tuhan luar biasa menjawabnya. Bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya. Inilah teman-teman seperti tema kita. Tapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dirinya. Luar biasa. Ya, teman-teman, luar biasa. Ini poin pentingnya. Ya, karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dirinya. Pertanyaannya ya gitu ya teman ya. Teman-teman, pertanyaannya, bagaimana mau menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah keterbatasan kita? Gitu ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana mau menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah keterbatasan fisik kita? Gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah lihat bagaimana Tuhan Yesus tadi katakan. Caranya, kalau Tuhan Yesus mungkin di zaman Tuhan Yesus itu orang buta itu, Tuhan Yesus menyatakan pekerjaan Tuhan dengan cara tadi ya diayatkan dibaca kalau kita baca di ayat 4, 5, 6 itu ya. Bagaimana khususnya di ayat 6 Tuhan Yesus meludah ke tanah, dia aduk bahkan dia oleskan ke mata orang buta itu sehingga orang buta itu dikatakan ketika Tuhan Yesus bilang pergi kamu ke kolam Siloam, celupkan dirimu, basuh dirimu sehingga dalam sekejap matanya menjadi melek. Teman-teman, kalau mungkin di zamannya Tuhan Yesus, orang buta itu, pekerjaan Tuhan dinyatakan bagaimana itu dengan cara fisiknya, matanya yang tadi tertutup, matanya yang tadi terbuta, tiba-tiba Tuhan nyatakan mujizat dan matanya terbuka. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Di tengah keterbatasan kita, bagaimana pekerjaan Tuhan mau dinyatakan? Caranya adalah teman-temanku, saya percaya ya bahwa setiap kita punya karunia, punya talenta, punya hobi yang luar biasa dalam diri kita setiap pribadi. Disitulah Tuhan mau menyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat diri kita. Saya sangat diberkati dengan grup kita ini ya, teman-teman komunitas, saya bisa katakan komunitas kita ini ya. Saya sangat diberkati dengan keberadaan teman-teman yang luar biasa. Walaupun saya kadang tidak aktif ya, kadang saya baca kayak punya Cik Patricia luar biasa dalam menulis buku. Mungkin saya walaupun belum terlalu kenal yang lain-lainnya ya, teman-teman. Kadang kayak Koko Predia, ya Koko ya, yang buka jualan, luar biasa. Terus siapa lagi ya kemarin tuh saya baca-baca komen-komen saya luar biasa diberkati. Walaupun mungkin saya kurang aktif ya teman-teman ya, tapi saya baca sharing-sharing di dalam grup itu saya sangat diberkati. Artinya teman-teman, kalau di orang buta itu Tuhan nyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan cara fisiknya, matanya langsung melek. Kalau kita caranya adalah dengan karunia itu, dengan talenta yang Tuhan berikan itu, disitulah Tuhan untuk kita menyatakan pekerjaan Tuhan untuk dunia ini. Kalau kita berhasil teman-teman, kita adalah bilangan orang-orang yang luar biasa. Jadi apapun hobi teman-teman, apapun talenta teman-teman, bukan seperti yang pernah saya sharingkan sebelumnya ya, bukan berbicara tentang nominalnya, ada 2, ada 1, ada 5, tidak.
Tapi bagaimana ketika skill kita itu, ketika talenta itu, ketika karunia itu mau terus kita gali, kita terus mau mengupgrade diri kita, kita terus mau belajar, kita terus mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, pasti semakin Tuhan tambahkan. Jangan pernah stop teman-teman, jangan mau mengasihani diri. Nggak ada untungnya. Yang ada kita jadinya, oh iya ya, ternyata aku cacat, aku nggak bisa begini, oh iya ya pantas. Jangan mau. Jangan mau. Stop untuk Stop untuk berkata mengasihani diri sendiri. Ya teman-temannya. Jadi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di tengah kecacatan kita itu dengan cara skill, karunia, hobi yang kita miliki. Kalau teman-teman punya hobi bisa menulis gitu ya, tulis saja. Kalau teman-teman mungkin punya hobi untuk karunia, kayaknya saya hobi nih masak nih, punya karunia, lakukan saja eksperimen. Belum bisa yang besar-besar, kecil-kecil dulu. Bukankah luar biasa teman-teman ketika teman-teman bisa Mawarnya out ya? Mati ya. Mati. Tidak, Ci. Sorry. Saya hadir. Oh, Oh, iya, hadir. iya. Ya, hadir. Soalnya apa itu namanya jaringannya mungkin. Oh. Ya luar biasa teman-teman kalau teman-teman yang bisa buka lapangan pekerjaan kan jadinya berkat bagi orang lain. Ya teman-temannya. Jadi mari teman-temanku ya, kita menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah keterbatasan kita, di tengah kecacatan fisik kita dengan skill, karunia, talenta, apapun itu untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya teman-temannya. Jadi stop untuk mengasihani diri sendiri. Ingatlah bahwa kita itu spesial gitu ya. Bahwa Tuhan tidak lihat fisik kita, tidak lihat rupa kita jelek, ganteng seperti ukuran dunia, tidak. Walaupun itu memang di dalam ukuran dunia dipakai, tapi ketika kita mau keluar dari zona itu pasti Tuhan akan pakai kita luar biasa. Selalu optimis gitu ya. Memang enggak semudah kita mengungkapkannya ya. Kamu enak, kamu kan hanya ngomong doang, actionnya gitu ya. Dan saya juga sudah mengalami itu teman-teman. Saya pernah mengalami yang ditolak teman-teman. Sakit sekali, tapi saya bangkit. Saya on fire lagi, saya tidak mau mengasihani diri saya. Saya bangkit. Apakah saya datang jauh-jauh ke Papua ini tidak ada? Oh, banyak teman-teman. Tapi saya mau tetap Tuhan, tetap tolong saya. Jadi teman-teman, ingat juga seperti dikatakan bahwa kalau tadi orang buta tadi dimelekkan matanya, kalau kita menyatakan pekerjaan Tuhan dengan karunia, dengan talenta dan segala macam, karena apa? Karena Tuhan mau utus kita. Seperti dikatakan di ayat 7 tadi. Tuhan mau mengutus kita menjadi alatnya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada di tengah keterbatasan kita. Bukankah luar biasa teman-teman, dengan keterbatasan kita bisa melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang tidak punya keterbatasan, justru kita lebih luar biasa daripada mereka. Apalagi di pemerintahan sekarang ya, pemerintah membuka akses semuanya untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan takut untuk berkarya. Tetap semangat teman-teman ya. Kita coba buka Alkitab kita di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Sudah membukanya? 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. 9 ayat 12. Oke, saya akan membacakan. Terima kasih Ci Patricia sudah men-share-kannya. 2 Korintus begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, teman-teman. Jadi kalau Tuhan Yesus saja katakan firman-Nya bahwa dia suka di dalam kelemahan. Karena apa? Karena supaya kita bukan mengandalkan kita, tapi mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi teman-teman semangat untuk tetap terus seperti tema kita sore hari ini, yaitu tema kita sore ini yaitu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di tengah kecacatan kita, di tengah keterbatasan kita ya. Kita boleh cacat, yang cacat fisik kita.
tapi hati kita, pikiran kita tidak cacat, jadi teruslah berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan semakin lagi pakai kita luar biasa. Jadilah berkat dimanapun kita berada teman-teman, karena memang Tuhan mau utus kita menjadi berkat. Amin. Sampai di sini yang boleh saya bagikan. Mungkin buat teman-teman ada yang mau sharing, dipersilakan. Atau mungkin ada mau tambah hika Aku dan WA segala dulu, macam. WA aku Ilan. Ada di grup kita, Ada Mel. teman-teman? Ada di grup. Grupnya aku Ilan. Oh, iya, iya. Ntar saya kasih ya. Boleh, Mawar? Apa, Ci? Melisa minta nomor WhatsApp-nya Mawar. Oh, boleh, silakan Ci dengan senang Oh, ya, hati. baik. Bisa. WA Oke, aku. teman-teman, Ada yang gimana mau ada share yang lagi atau mau mau- sharing, Heeh. ditambahin, atau mungkin mau berbagi bahwa saya selama 1 minggu ini, 1 bulan ini mengalami berkat Tuhan seperti ini, gitu ya. Dan itu kalau dibagikan kan kita Aku sama-sama hari berapa hari ini aku dari ya, aku ya. Iya. Aku berapa hari ini kan udah apa? Udah aja nanti aku belum dah. Ada kita dengan dua bulan aku dapat tentuan lu ya. Dapat tentuan lu dalam diri saya. Tuhan bilang, kamu walaupun danan, kamu tidak menulis. Bisa menulis. Dengan Tuhan yang pendek-pendek atau dapatkan, kamu ingin dari pagi sampai malam. Karena Oke. kalau aku tempatnya aku lupa. Iya, Mel. Ya, karena kalau aku badannya, aku lupa kalau aku ingat. Kalau Melisa aku ingat. Heeh. Nah, Oke, itu terima kasih. Ya. Yang lain teman-teman ada, saya mau cerita dikit ya. Sebenarnya yang bulan Desember kemarin itu saya pulang kampung. Bersyukur ya, dan saya sebenarnya singgah di Jakarta. Saya ada di Jakarta 5 hari. Bukan saya tidak mau ketemu dengan teman-teman, cuma situasinya pandemi, jadi saya takut nanti teman-teman parno kan. Oh, kamu Mawar ini baru datang dari lewati zona merah, zona hijau, zona hitam. Jadi saya takut nanti dikira saya bawa virus lagi. Sebenarnya saya pengen ketemu, karena kapan hari saya pernah sharing dengan apa ya, Ci apa satu lagi Ci Patricia yang sering itu Airin. Ci Erin. Ci Airin. Iya, Ci Airin bilang, wah ntar kalau ke Jakarta kabar-kabari ya, biar kita nanti ketemu meet up lah dan segala macam. Tapi saya tidak kabari karena takut nanti dikira saya bawa corona lagi. Soalnya masa ini masa Saya kapan hari pandemi jadi paranoid. benar banget itu. Paranoid ini. Iya. Emang nggak apa-apa ya. Ya, pasti nanti ada waktu lagi untuk kita bisa ketemu ya. Saya juga pengen ketemu, penasaran ini Ci Melisa yang gimana sih, Kopredi yang gimana sih, Abang Om Ivan, Daya mau ya, meninggal. Kak Brigita, Ci Sisi, Ci Astrid, Ci Patricia. Iya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau ditambahin? Kalau nggak ada, doa penutup aja ya, Mawar. Oh gitu ya. Jadi teman-teman gimana, jelas atau ada yang masih kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari sharing kita sore hari ini? Ada yang Ini mau direkam ditanyakan? kok kalau misalnya Udah, ada yang Jelas. nggak ngerti bisa Udah, ulang lagi. jelas. Benar Udah. kok, jelas. Kok Freddy. Jelas. Top. Apa coba kok Freddy bicara dulu. Apa yang didapatkan berkat Tuhan sore hari ini dari firman Tuhan? Ya, saya dapetin firman Apa Tuhan. kok? Bekat apa bukan ini? Cerita apa? Cerita firman ini Iya, dari dapetin apa firman ya? Tuhan ini. Dapetinnya Ya, boleh. tentang kita kalau misalnya mau melakukan mujizat kayak gitu, benar kata Pak Mawal bilang itu kita harus menyalurkan hobi kita dan talenta kita, dan juga jangan kita minder terhadap apa yang Tuhan yang berikan. Itu Tuhan berikan itu, dan itu
kayak kita, nggak seperti kayak kita syukuri. Apa itu apa misalnya bagi kita kekuatan kita, bagi mereka yang apa, yang tidak seperti kita, kamu kata seperti Mawar bilang kasihan apa segala macam. Nah itu menurut kita apa yang kata orang itu tidak buntis. Nah, kita harus percaya dan katakan Tuhan Yesus, kau sempurna gitu intinya. Oke, Gitu. thank you, Ko. Atau mungkin ini si Brigita ada mau di-sharingkan? Iya, kalau menurut aku sih, yaitu kita diciptakan untuk menjadi contoh ya. Kalau menurut aku sih, contoh untuk yang lain, teman-teman yang lain kayak yang normal juga seperti itu. Nah, gitu saja, Ci. Ada yang Iya. lain? Udah itu aja. Oke, kalau Ci Astrid gimana? Apa yang didapatkan, Ci? Ini saya mau bacain yang dari Astrid sama ini ya, sama Jessica ya di chat ya. Kalau dari coba. Jessica, kalau aku menurutku kita semua diciptakan Tuhan secara spesial dan ada rencana yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Kalau dari Astrid, kalau nggak ada yang buta lumpuh, kemudian tidak akan dinyatakan. Terima kasih. Oh, begitu ya, teman-teman. Jadi ya, kembali lagi ya, jangan mau kita ditermakan sama pikiran kita. Misalnya saya pernah satu sisi saya bilang, iya waktu saya mengalami penolakan. Ya wajar dong kamu ditolak karena kamu cacat, kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa. Saya jadinya tambah kerdil, saya merasa. Jadi iman saya itu kerdil banget. Tapi tiba-tiba saya merenungkan dan stop untuk menangis. Stop Mawar, stop, kamu harus bangkit. Dan puji Tuhan ya, saya bangkit dari keterpurukan saya itu. Dan itu yang menuntun saya bisa sampai sejauh ini, teman-teman. Jadi saya percaya bahwa teman-teman juga pasti punya pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan. Dan sharingkanlah itu sama siapa saja. Dan pasti itu menjadi berkat. Ingat ya, menjadi berkat itu bukan berarti kita harus memberi dalam bentuk barang atau bentuk materi dan segala macam. Terkadang hanya dengan kisah hidup kita aja itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bahkan dengan perkataan kita juga itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi teman-teman, selagi waktu dan kesempatan dengan sisa umur yang masih Tuhan boleh berikan, mari tetap kita gunakan untuk, seperti lagu itulah, bahwa hidup ini adalah kesempatan ya. Saya percaya bahwa kita semua itu orang-orang spesial, orang-orang luar biasa di tengah keterbatasan kita, dan kalau Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan, mari kita kembalikan semua itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Jadi mari kita juga punya iman seperti Fanny J. Crosby. Saya juga kadang suka bayangkan gini, Tuhan, kalau seandainya saya tidak cacat, mungkin saya tidak akan pernah Tuhan tuntun sejauh ini sampai saya ke Papua. Saya bilang begitu. Kalau seandainya saya tidak cacat, tidak mungkin saya bisa datang sampai ke Papua ini. Ya teman-teman ya. Karena saya juga bayangkan kalau saya nggak cacat, gimana ya hidupku ya. Aku penasaran. Tapi bersyukurlah ya, saya Tuhan kasih cacat teman-temannya. Jadi ya, saya bisa menikmatilah berkat-berkat Tuhan. Begitu teman-teman. Semangat yang punya kegiatan, yang buka kuliner, semangat, kiranya bisa bisa menemukan menu-menu yang baru gitu ya, yang punya hobi menjahit, menulis, kegiatan apapun itu, semangat terus teman-teman. Itu jadi saluran berkat bagi orang lain. Semangat Kak Mawar. Ya, silakan. Semangat. Oh iya, terima kasih. Mama, aku mau nanya. Mama beli Ya, bukunya silakan. di mana tuh? Beli bukunya di mana tuh? Beli bukunya di mana tuh, Bu? Beli buku. Beli buku. Dulu Nani. Beli buku. Ya, Buku apaan? Nani, dulu lah. Yang tadi itu loh, Mawar. Yang mana, Ci? Yang mana itu? Dulu lah Nani. Nggak ada buku. Nani baru ngomong. Yang mana ya? Oh itu ya, beli toko itu Mawar. Yang Mawar Yang mana? yang share pertama kali itu yang katanya pertama kali yang toko-toko itu mungkin ya. Ya. Yang di toko itu, yang toko kayak yang pertama kali Mawar
bilang itu pertama kali sharing apa tuh apa aku nggak simak ya. Oh, Penny Jack Crosby. Ah, Ya, itu Mawar bilang. Mawar, Melisa bilang itu ya. Ya. Itu betul. Gimana? di mana Oh, kakak? itu nanti itu searching aja Di Ci, nanti Google. di Bukan di Google buku Mel gitu itu atau di Google. Di Google ada beli di Google, bukan di buku. bukunya ada. Di Google. Mungkin Oh, ada ya. kalau judul bukunya saya kurang paham ya, tapi mungkin bukunya coba cari itu Ci. Apa ya, penyair-penyair, Enggak lebih penulis apa enggak syair lebih gampang di Cina. Google aja. Nah, Lebih Iya, gampang di cari Google. di Google. Hah? Hah? Oh iya iya. Tapi gue nggak ngerti apa mau apa kurang jelas itunya bahasanya apa. Toko apa? Mau aja. Itu mungkin nanti coba saya share di grup ya apa nama Iya. bukunya ya. Soalnya Dari dulu buku Hmm. ya. waktu zaman kuliah kita bilangnya toko-toko penyair lagu himne gitu ya. Waktu Oh, kuliah gitu. ya, waktu kuliah. Nah itu aja, cek aja di Google kayak gitu. Oke, ada kok. Dah. Share aja ke Mawar. Ya, Udah share di aja grup ke bisa. grupnya. Ke CD ini yang sini. Soalnya aku nggak tahu namanya siapa. Ini yang Lukianto Pujianto siapa ya? Itu Halo, Lucky. manggil abang kak? Atau Koko kak? Abang boleh kok. Bukan Koko loh. Iya, maksudnya tolong Gedean- buka kamera dong, gedean biar lagu. biar kenal. Itu lebih ke dia bagi saya Koko loh. Oh, Koko. Iya. Nah, dia ya bagi saya Koko. Oke. Berarti udah Ngerti, kecil. teman-teman. Oh, Dari kecil aja. Teman-teman, Ya, ada yang teman. mau didoakan? Brigita udah gimana, Brigita? Sudah enakan? Aku udah pulang dari rumah sakit sih, Kak. Puji Tuhan. Amin. Berapa itu? Kan COVID, Brigita. Iya. Kopi. Sekarang tinggal ibuku yang Pemulihan masih ya. dirawat. Oh iya. Oh, Iya, ibu saya masih dirawat, ayah saya masih isoman. oh, Jadi serumah. serumah. Ya, doain lah. Terima kasih doanya ya buat teman-teman kemarin. Saya udah melewati masa yang nggak enak banget kemarin. Sama-sama. Kasih sih juga, terima Amin. kasih doanya buat teman-teman juga, supportnya terima kasih. Udah ya, Mawar? Tinggal doa penutup ya. Oh iya, ada lagi teman-teman yang mau kita doakan? Iya. Untuk kesehatan kita semua aja. Iya. Terapi, Melisa biar lancar. Oke, sudah itu saja teman-teman. Ya. Oke. Mari kembali teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama rendahkan hati kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, dan kami sungguh diberkati melalui sharing firman Tuhan kami di sore hari ini. Bagaimana Tuhan Engkau memelekkan mata orang buta dari sejak lahirnya. Bagaimana Tuhan Engkau mematahkan statement mereka yang mengatakan bahwa ia buta karena dosanya ataupun karena dosa orang tuanya. Tapi justru Tuhan, karena pekerjaan, Tuhan mau dinyatakan melalui orang buta itu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di tengah keterbatasan kami yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan iman kami menjadi kerdil karena kami mengasihani diri kami. Tapi biarlah Tuhan kami tetap melihat bahwa rancangan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami di tengah keterbatasan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong Tuhan. Untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dengan segala karunia maupun talenta yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Melalui itulah Tuhan menyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah keterbatasan fisik kami Tuhan. Kami boleh cacat secara fisik, tapi kami tidak mau cacat secara hati, iman, dan rohani kami, bahkan pikiran kami.
Pakai kami Bapa di tengah keterbatasan dan di tengah kekurangan kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat sore hari ini dengan segala kerendahan hati, dengan satu hati kami bersyukur, kami mau berdoa buat teman kami Brigita, di mana bahwa Brigita sudah keluar dari rumah sakit dan saat ini dalam pemulihan COVID-19. Terima kasih Bapak yang baik, bahwa Tuhan masih berikan dia kesempatan Bapak tetap menjadi berkat. Kau tetap memberkati papa mamanya dalam masa pemulihan. Biarlah senantiasa Engkau berkati setiap tim medis yang boleh datang untuk mengecek, untuk melihat keadaan, bahkan berkati setiap makanan, minuman, obat yang boleh dikonsumsi, menyatakan kebaikan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat teman kami Melisa yang tetap rutin untuk boleh terapi di rumah, Engkau tetap memberkati. Berikan dia semangat, berikan dia optimis Bapak untuk dia tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah keterbatasannya. Begitu juga buat kami semuanya Bapak. Berikan kami kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Supaya kami juga tetap bisa menjaga kesehatan kami sebagaimana dengan baiknya. Tetap terus kami nantinya boleh beraktivitas untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami berdoa. Apapun yang boleh, pekerjaan yang boleh Tuhan nyatakan buat kami. Ajar kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami tetap mengucap syukur buat semua segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan usaha kami, pergumulan kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tangan dan kemurahan Tuhan tetap terus menyertai kami. Terlebih Tuhan kami juga berdoa buat situasi, keadaan Jabodetabek yang saat ini sedang dilanda banjir. Engkau kuatkan buat saudara-saudara kami yang terkena banjir. Mereka tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya juga pemerintah tetap cepat untuk turun tangan, untuk menangani kasus kebanjiran ini Bapak. Dan biarlah Tuhan, pemerintah juga segera mungkin untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi untuk menangani banjir yang terjadi di Jabodetabek. Akan Kau tetap memberkati Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Kau tetap berikan kami kesatuan hati di dalam grup kami ini, sekalipun kami jauh secara di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mawar ya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Untuk Foto dong, foto. foto. Ya, Ci, Sebentar foto ya. dong. Ya. Ci, nanti saya bagi rekamannya ya, Ci. Iya. Foto ya. 1, Hah? 2, 3. Tunggu. Belum. Bentar. Ya udah ntar saya share di grup ya. Nah, mana aku dalam Iya. aku. Oke, teman-teman, salam sehat. Ketinggalan Malaysia. Oke, salam. Mawar. Berkati. Halo, udah sampai ketemu. Dalam. Ya ada semua. Makasih ya. Ada semua.